Kembali lagi bersama kami terkait dengan budidaya ikan nila. Nah, kali ini kita akan coba share bagaimana mengatasi ikan yang perut kembung berwarna hijau. Nah, ini jangan khawatir teman-teman. Untuk biasanya di awal tebar atau kolam baru memulai ya, karena ekosistem yang di dalam air ini belum terbentuk ya. Biasanya itu memang banyak bakteri yang kita tidak bisa mengatasinya ya. Karena kenapa? Karena apalagi walaupun ini air baru ya, sebenarnya ini air baru sekitar beberapa hari ya gitu, tapi ikan sudah mulai mengembung padahal kita tidak memberikan pakan yang berlebihan gitu. Nah, ini tandanya adalah berarti di dalam air, kondisi air ini banyak sekali bakteri yang mengganggu ekosistem dari si ikan. Nah, bagaimana cara mengatasinya gitu? Memang sengaja ini tidak kita berikan treatment ya, karena memang untuk mengedukasi buat teman-teman khususnya di mahasiswa perikanan ya. Kemarin juga banyak yang datang ke kami untuk mencoba penelitian bagaimana ketika air kolam itu tidak kita berikan treatment ya. Biasanya sih awal-awal kita tebar garam krosok gitu ya, memberikan probiotik di dalam kolam gitu, tapi memang ternyata bisa jadi bakteri itu datang dari kolam yang ada di pembibitan ya, itu juga bisa terjadi ya. Nah, ini perutnya berwarna hijau, sudah jelas ini terkena bakteri ya. Selain pakan juga mungkin si ikan terlalu lahap ya, bisa jadi ya faktor itu juga, tapi yang paling besar itu faktor dari bakteri jahat yang ada di kolam ini ya. Karena ini memang tidak kita berikan treatment dari awal, kita langsung berikan air dan hanya oksigen terlarut saja. Atau selain itu faktor lain bisa jadi ini karena oksigen yang kurang. Tapi kalau dilihat dari yang sudah biasa kita lakukan, ini oksigen cukup lah ya, karena kita menggunakan sistem RAS gitu. Karena memang kemarin 4 kolam ini kita lihat itu masih kosong semua ya. Itu memang kita restart ulang ya. Kita bersihkan semua. Kita untuk rumah bakteri juga kita bersihkan semua. Jadi kita start dari nol lagi. Ya, maka dari itu treatment awal ketika baru nebar bibit dengan kolam yang baru itu adalah harus memberikan probiotik supaya ikan ini tetap sehat ya. Walaupun ada beberapa ikan yang memang mati ya, nanti treatmentnya adalah biasanya kita berikan probiotik Infrolox 25 ya. Ini bukan booster ya, kita berikan booster. Ini biasanya kita tambahkan ke dalam pakan ikan ya. Tapi treatment ini harus dilakukan terus-menerus sampai 3-5 hari ke depan ya. Kenapa? Supaya bakteri yang ada di dalam air, di dalam perut juga sudah bisa terus dilawan dengan dibasmi dengan Inroflox ya gitu. Kalau dilihat dari pembasmi bakteri Aeromonas paling ampuh dan efektif pada ikan ya. Ini bisa dilihat, bisa cek ke sini. Ya, sudah terlihat? Ya, kelihatan ya gitu. Nah, ini tolong diberikan, ini juga dosisnya sebanyak 22 mili ya, 2 mili. Nanti tolong jangan terlalu banyak untuk pakan, sebanyak 2 mili. Itu dibiarkan diisi air terlebih dahulu, diberikan ini sebanyak 2 mili, baru dicampur dengan pakan ikannya ya. Setelah dicampur dengan pakan ikan, dibiarkan selama 15 menit ya. Dibiarkan selama 15 menit supaya bakteri ini tercampur dulu dengan pakan ikan, baru bisa diberikan kepada ikan. Nah, itu yang biasa kita lakukan treatmentnya dalam mengatasi ikan perut kembung seperti ini ya. Buat teman-teman silahkan nanti dicoba, mudah-mudahan sih bisa netral kembali ya dan sehat semua tanam ikannya. Kenapa ini perlu? Karena ini posisi atau kita membeli benih ikannya yang terlalu kecil ya. Ya, kalau yang terlalu kecil rentan terhadap cuaca, perubahan iklim, bakteri yang ada di kolam
yang baru ditebar, itu biasanya seperti itu. Tapi beda ketika kita membeli bibit agak sedikit besar seperti ini ya. Nah, kalau ini itu ya walaupun masih ada konsep seperti ini ya, yang perutnya membesar, membengkak dan berwarna hijau itu. Oh iya, ada juga yang berwarna biru. Sebenarnya hijau dan biru itu tergantung lamanya di dalam kolam ya. Ini kenapa harus segera diangkat? Karena khawatir ketika ikan menggigit atau menggerogoti dari si perut ini dan perut ini pecah, itu khawatir bakteri yang ada di kolam ini bisa terlalu menyebar ya. Makanya di beberapa pembudidaya sebelum kita tebar ke dalam kolam budidaya itu harus dilakukan karantina ya, karantina dengan menggunakan probiotik yang biasa dilakukan gitu. Tapi karena kita jaraknya tidak terlalu jauh ya, walaupun masih ada, nah ini kita bisa berikan atau kita lakukan treatment untuk mengatasi dari perut kembung ini menggunakan bakteri ini ya, seperti itu. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Yang pasti dilakukan treatment untuk bisa mencegah dari perut kembung ya, mumpung belum terlalu melebar luas ya. Ini sengaja memang dari awal kita coba, khawatir karena yang sebelumnya setiap kita tebar benih itu aman semua ya, karena memang mikroorganisme yang ada di dalam kolam ini sudah terbentuk semuanya gitu. Tapi karena baru starter dari nol lagi ya, jadi mau nggak mau kita mulai dari nol lagi ya, seperti itu. Begitu juga nanti yang akan kita lakukan di kolam yang baru kemarin kita buat ya, kita kembangkan lagi di sebelah sana. Itu nanti Bang Leman jangan lupa kita berikan treatment dari awal supaya menghindari ikan yang mati ini. Jadi tetap kita harus cek kondisi bakteri yang ada di dalam air, karena bakteri itu tidak terlihat ya, mana yang baik untuk ikan, mana juga yang tidak baik untuk ikan itu. Jadi kita harus hati-hati dan telaten ya pada intinya. Ya sebenarnya untuk budidaya ikan itu adalah bagaimana kita merawat air ya gitu, bukan merawat ikan sebenarnya, merawat air, biar air yang merawat ikan nanti gitu. Jadi bakteri-bakteri ya, terus oksigen yang di dalam air itu harus terjaga dengan baik semua, seperti itu. Oke, buat teman-teman yang mau coba bisa beli ini di kios ikan terdekat ya, atau bisa cek di marketplace, itu juga banyak. Harganya kalau nggak salah sekitar 45.000 lah kalau nggak salah ya, atau beda-beda di tempat teman-teman semua. Ini kalau nggak salah 45.000 ya. Mungkin itu yang bisa kita share pada kesempatan kali ini terkait dengan mengatasi perut kembung pada ikan nila ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Umah Tani Agriculture untuk bisa terus berbagi inspirasi, berbagi informasi seputar pertanian, perikanan, dan peternakan. Terima kasih. Jangan lupa share video ini, dukung channel ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Umah Tani, bertani dengan hati, berkarya dengan inovasi.